Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kembali lagi kita ke Sigum Minggu kita ya. Untuk SMP, seperti biasa, kita login terlebih dahulu. Kita masukkan username-nya, lalu password, lalu klik login. Nah, ini contohnya untuk mapel Bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu mapel yang lain, caranya sama juga. Kita klik, misalnya ini contohnya satu kelas. Nah, di sini pengumuman sudah dibuat. Kemudian untuk masuk ke topik satunya, kita contohkan. Kita klik dulu, hidupkan mode ubah. Kemudian topik satu apa nih ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini, di dalam aplikasi Sigum ini, ada beberapa topik. Nah, ini ada, di sini ada 3 topik. Nah, bisa ditambah nanti. Ini add topik-topiknya. Nah, berapa jumlah topiknya? Ini tentu direncanakan sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Berapa KDK pada satu semester. Kemudian, dalam 1 minggu itu mau berapa kali materi tersebut diberikan. Nah, contohnya dari saya nih, kita lihat dulu folder file saya ya. Untuk melihatnya, ini isi Sigum kelas 8 nih. Kita buka dulu. Nah, ini. Nah, di sini udah saya susun topik-topiknya, kemudian forumnya. Kemudian kita lihat ini jadwal Sigum saya. Nah, di sekolah saya tuh direncanakan minggu kedua Agustus Sigum akan dimulai. Jadi di sini ini ini pertemuan pertama, pertemuan kedua saya rancang sampai pertemuan ke-16. Ini pertemuan ke-16. Kemudian ini KD-KD-nya. Ini KD-KD dalam bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu nanti dirancang sendiri sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian berapa kali masuknya dalam 1 minggu. Ini contoh dari saya. Ini, kemudian kita kembali lagi ke Sigum. Nah, ini topik pertama ya. Ini topik pertama. Nah, kita buka tadi file kita di Word. Nah, ini file saya. Ini contohnya. Misalnya topiknya ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Kita pastekan, kemudian enter. Nah, kemudian kita tambahkan aktivitasnya. Nah, ini kita akan membuat filenya, ini materinya. Nah, di sini ada pilihannya, materinya itu sumbernya, apakah berbentuk file, atau page, halaman ya, atau URL. Ini URL ya bisa dari blog, bisa dari YouTube, atau link yang lain. Nah, kalau misalnya dari file nih, dari file, kemudian kita tambah ini, lalu kita buat judul ini ya, forumnya, kemudian kita ambil dari, nah saya ambil dari file saya yang memang udah saya buat, saya rancang, kemudian kita masukkan ke Sigum. Nah, ini KD31 nih. Nah, ini filenya di sini. Mau yang mana? Kita klik di sini. Nah, filenya bentuknya beda-beda. Contohnya saja ini. Kalau kelas 8, ini kelas 8 ya. Nah, ini kita cari dulu terlebih dahulu materi kelas 8. Nah, ini kan pertemuannya ini udah saya siapkan, yaitu ada 16 pertemuan sesuai dengan KD dalam bahasa Indonesia. Nah, sesuai ya, kita lihat kembali ya. Nah, ini pertemuannya, KD-KD-nya, tanggal-tanggalnya juga sudah ada.
Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, ini pertemuan yang pertama tadi. Pertemuan yang pertama, nah, ini berbentuk dokumen Word. Berbentuk dokumen Word. Nah, kita klik open. Maka file dokumen Word tuh pindah ke sini. Kemudian upload this file. Klik. Nah, ini udah ada ya Bapak Ibu ya. Nih. Kemudian kita simpan dan tampilkan. Kita kembali ke kelas, kita lihat bagaimana tampilannya. Ya, nah tampilannya seperti ini. Kalau nanti siswa melihat materi kita, kemudian dia mengklik yang ini, nah kalau dia mengkliknya, kita klik seperti ini. Nah, nanti di laptop atau di handphone mereka ini akan bekerja nih downloadnya. Jadi akan terdownload otomatis. Nih, akan terdownload otomatis kalau berbentuk Word. Nah, bagaimana kalau berbentuk yang lain lagi? Kita contohkan lagi. Misalnya, tambahkan sebuah aktivitas. Nah, kita berbentuk file juga ya. Cuma ini yang PowerPoint. Kemudian kita klik tambah. Nah, ini kita buat lagi nama forumnya. Nama forumnya nih diambil dari sini. Kemudian kita pindahkan ke Sigum. Nah, kemudian kita letakkan di sini filenya, klik file, kemudian klik choose file. Nah, ini kita cari yang berbentuk PowerPoint di folder laptop saya, misalnya ini media pembelajaran. Kemudian kita cari yang berbentuk PowerPoint tentang bahasa ya. Misalnya ini kita pilih. Ini misalnya ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian kita klik open. Nah, ini sudah nampak, sudah tertera. Kemudian klik upload this file. Ini dia filenya. Kemudian kita klik simpan dan tampilkan. Bagaimana tampilannya kita lihat di kelas. Nah, tampilannya udah seperti ini. Ini filenya. Filenya berbentuk PowerPoint. Ya, jadi file-filenya ya bisa berbentuk Word, PowerPoint, atau mungkin ada file yang lain, bentuk file yang lain. Kemudian kita tambahkan lagi aktivitas. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti di setiap materi ya boleh-boleh saja itu membuat apakah dalam bentuk file atau yang lain. Nah, ini kalau misalnya berbentuk page ya, page berarti berbentuk halaman. Nah, kita klik seperti ini, page. Tadi kan yang berbentuk file ya Bapak Ibu ya, saya contohkan Word dan PowerPoint. Sekarang yang berbentuk page, kita klik tambah. Nah, ini kita tulis lagi forumnya. Ini, kemudian di dalamnya nih page content. Nah, kontennya ya, materinya apa. Nah, karena dia 31, kita cari di sini di file saya di Sigum. Materi kelas 8 per KD. Nah, pertemuan pertama ini 31. Nah, kalau tadi yang file berbentuk file ini kan saya klik gini. Tapi ini kan karena dia berbentuk materi, page, bahan materi. Nah, kita klik. Nah, ini semuanya ini kita copy. Kita copy sampai ke bawah. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini kan sudah nampak nih. Ini sudah ada. Kemudian
kita simpan dan tampilkan. Nah, kita kembali ke kelas, bagaimana kita lihat. Nah, kalau kita berbentuk ini, page, ini, seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita coba lagi materi kalau berbentuk URL. Ini ya Bapak Ibu ya, URL. Kemudian kita klik tambah. Nah, ini. Kemudian kita tulis, bukan ya, tadi tercopy yang salah, kita ulang lagi. Mana tadi? Kita ulang lagi, kita ulang, dia berbentuk URL, kemudian tambah. Nah, ini nama forumnya ya, kita ambil dari sini tadi. Nah, ini kita copy, kemudian kita pindahkan. Nah, lalu nih eksternal URL-nya. Nah, kita boleh buka YouTube. Misalnya kita ingin mengambil dari YouTube, kita cari dulu nih, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Misalnya kita mau mengambil yang mana ya? Misalnya kita ingin mengambil yang ini, misalnya ini. Oke, assalamualaikum. Nah, ini misalnya yang ini ya URL-nya. Yang penting kan yang di atas ini. Nah, ini yang URL-nya kita copy yang ada di YouTube, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Gitu. Kemudian simpan dan tampilkan. Nah, kita lihat bagaimana bentuknya di halaman kelas. Nah, ini ya. Nah, ini. Kemudian bagaimana tampilannya? Gitu. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya berbentuk file tadi, file dokumen, kalau kita klik dia tadi kan ini, langsung dia mendownload. Begitu juga dengan yang PowerPoint. Nah, kita tes dulu, kita cek dulu, kita klik. Kalau siswa membuka PowerPoint, nah PowerPoint-nya bekerja nih, langsung mendownload. Jadi terdownload otomatis di handphone ataupun di laptop siswa. Kemudian bagaimana dengan page? Nah, kalau dia berbentuk page, ketika dia mengklik materi, maka akan terbuka halaman yang berisi materi nih. Nah, ya. Kemudian kita kembali ke kelas lagi. Bagaimana kalau yang berbentuk YouTube tadi ya? Nah, dengan cara yang tadi kita klik. Nah, maka akan terbuka langsung halaman YouTube-nya. Nah, langsung terbuka halaman YouTube-nya. Nah, supaya tidak terbuka langsung halaman YouTube-nya, bisa lagi cara yang lain, yaitu kita contohkan, tambahkan aktivitas, kemudian URL, kemudian tambah nih, kemudian kita tulis di sini, bukan YouTube-nya, ini forumnya ya, forumnya kita ambil lagi dari sini. Nah, kita copy, kemudian kita pindahkan, kemudian yang tadi URL-nya kita lihat lagi. Nah, ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini. Kemudian kita ingin tampilannya berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau berbeda dengan yang tadi, ini kan link. Kita klik, kemudian kita pastekan yang tadi, kemudian klik link. Nah, ini di sini ada ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada, di sini ada. Nah, kemudian kita klik simpan dan tampilkan. Nah, kita akan lihat bagaimana sih tampilannya. Nih, kita klik ke kelas. Nah, bagaimana tampilannya? Nih, tadi yang ini ya, yang cara yang kedua ya Bapak Ibu ya nih.
dia sama-sama link YouTube yang tadi. Kalau yang ini tadi kita klik, dia langsung terbuka. Bagaimana kalau yang cara yang kedua tadi? Nah, kita lihat. Oke. Tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Kita edit dulu. Ubah pengaturan. Ini. Kemudian tampilkan deskripsi ini. Ini di link YouTube-nya ini. Tadi belum diklik, sekarang kita klik. Kemudian simpan dan tampilkan. Nah, kita lihat di halaman kelas bagaimana tampilannya. Nah, di halaman kelas ini langsung nih nampak. Nih. Nah, URL-nya ini video YouTube-nya kita tampilkan di di halaman dashboard. Di halaman kelas 88. Nah, iya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengambil materi pelajaran itu dari blog misalnya. Nah, ini ditambahkan sebuah aktivitas. Ini masih URL ya, Bapak Ibu ya. Kemudian tambah. Nah, ini kita copy lagi forumnya, kemudian masuk ke Sigum, kita buat judul forumnya. Nah, ini ya, misalnya tadi kan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kita buka jendela baru di Google. Nah, kita pastekan, kemudian kita cari sini. Nah, misalnya mengenal unsur-unsur teks berita, misalnya ini ya. Nah, kita open link. Kita buka linknya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, misalnya ini. Nah, ini ada tentang unsur-unsur berita. Ini kan URL-nya nih. Kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita masukkan di sini URL-nya. Lalu kita simpan dan tampilkan. Klik simpan dan tampilkan. Kita ke halaman kelas. Bagaimana tampilannya? Ya, tampilannya ini ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, kita coba dulu. Kalau kita klik sebagai siswa, apa sih yang akan terbuka, bagaimana? Nah, mereka akan diarahkan ke sini. Kemudian, kalau dengan cara yang lain lagi, kita tambahkan sebuah aktivitas. Masih dari blog, kita mengambil materi dari blog. Kemudian, klik tambah. Kemudian, kita masukkan judul forumnya ke sini. Nah, yang tadi di blog ini kita copy ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Nih. Kemudian linknya di sini yang di deskripsi ini kita masukkan juga. Ini cara yang lain. Nah, kita paste di sini, kemudian klik link. Nah, kemudian ini kita klik tampilkan deskripsi. Nah, kita ingin melihat bagaimana sih perbedaan tampilannya. Simpan dan tampilkan. Kita lihat di kelas. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Nah, dia bisa klik kanan. Nanti kalau siswanya kan dia ingin berada tetap di halaman ini, kemudian dia ingin membuka nih materinya di jendela yang lain, jangan di jendela ini. Dia tinggal klik kanan, kemudian open link in new tab, diklik. Nah, maka akan ada nih di jendela yang lain. Nah, itu akan terbuka
apabila dia ingin kembali ke Sigum dia, tinggal klik yang tadi, halaman yang tadi. Ini. Nah, itulah berbagai materi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin menambahkan aktivitas ya di sini. Jadi di apakah sumber belajarnya ini merupakan file atau halaman atau URL link untuk mereka belajar gitu tadi. Nah, ini kan ada beberapa, ini kan contoh, ini contoh dari saya. Jadi kalau dia file bisa Word, bisa ini ya, bisa PowerPoint. Nah, yang tentunya kita pahami bersama, seandainya Word ini materinya berbentuk Word ataupun berbentuk PowerPoint, maka apabila siswanya mempunyai handphone, mereka tentu harus memiliki aplikasi terlebih dahulu. Lihat di handphonenya apakah sudah ada aplikasi untuk membuka Word atau PowerPoint. Kalau belum ada, mereka tidak akan bisa membuka ini. Jadi harus di-download dulu dari Play Store. Kemudian kalau dia berbentuk page, nah ini berbentuk page, walaupun tidak ada aplikasi apapun ya tetap bisa terbuka. Jadi dari page ini lebih memudahkan siswa. Jadi dia tinggal klik aja langsung terbuka. Nah, kalau yang untuk video YouTube ini, nah tentu mereka kita sampaikan kepada mereka karena ada file video YouTube, tentu kuota internet tentu harus ini supaya paket internetnya tidak cepat habis, bisa saja dia membeli paket kuota internet yang unlimited YouTube supaya tidak terkuras pulsa internetnya. Kemudian kalau membuka blog, nah blog ini blog tidak masalah karena dia hanya browser aja dari Google Chrome juga bisa. Nah, demikian ya Bapak Ibu ya, berbagai macam cara untuk mengisi materi pembelajaran. Nah, kalau ini kelas 8 ya, kelas 8, seandainya saya hanya ingin pilih page aja, ini berarti yang dua ini tidak, maka klik ubah, kemudian saya hapus. Nah, ya klik ya, udah terhapus. Ini yang berbentuk PowerPoint ingin saya hapus. Ini hapus ya. Nah, terhapus dia. Nah, ini kemudian mengidentifikasi unsur teks berita yang YouTube tadi ya, video YouTube, klik ubah, kemudian hapus. Ya. Begitu juga yang ini, saya ingin menghapusnya. Nah, ya. Begitu juga dengan link blog. Saya hapus. Kemudian yang terakhir juga saya hapus. Nah, begitulah caranya mengedit Bapak Ibu. Jadi saya memilih ini filenya itu berbentuk materi pembelajaran untuk unsur-unsur teks berita itu berupa page. Ini. Seandainya ini yang saya pilih, Bapak dan Ibu silakan pilih yang mana. Yang lainnya itu bisa diubah, bisa dihapus. Demikian saja, semoga bermanfaat.